Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini tutorial kami adalah tentang bagaimana mempergunakan Microsoft Word secara lebih efisien dengan beberapa fasilitas yang termasuk jarang dipergunakan. Ada beberapa fasilitas dari Microsoft Word yang cukup jarang dipergunakan. Misalnya saja kita bisa membuat shortcut untuk aplikasi untuk software-software yang ada di depan di Windows. Ini semua sebenarnya bisa kita buatkan shortcutnya. Kita biasanya buka dengan klik 2 atau dengan klik kanan kemudian open, tapi kita bisa dengan membuat shortcut. Misalnya saja bisa juga untuk CorelDRAW, juga bisa untuk PowerPoint. Ini sekarang kita buat shortcut untuk Word. Klik kanan, kemudian paling bawah Properties. Kemudian di sini ada shortcut. Nah, ini misalnya Ctrl Alt sama ditambah satu lagi, misalnya tombol W untuk Word supaya ingat. Kemudian kita klik Apply, ya Apply, kemudian OK. Kemudian kita klik Ctrl Alt tambah huruf W, maka dia akan terbuka tanpa tanpa mengeklik ini lagi 2 kali. Yang kedua, kita bisa menggunakan menu di view yang paling atas ini, kemudian menggunakan New Windows. Di sini misalnya kita lihat di sini, ini adalah duplikasi Windows kita. Misalnya kita cari ini, misalnya kita besarkan 90, kita tulis begini. Yang kita tulis di sini ternyata di sini ada tulisannya juga sama. Sama-sama lagi. Di sini juga ada seperti itu. Ini adalah menu kedua untuk bekerja di sini dengan menggunakan New Windows. Kalau kita klik lagi New Windows lagi akan ada sama lagi. Klik lagi akan menjadi semakin banyak. Seperti ini 2. Nah, jadi ada berapa ini? Ada 3 seperti ini. Oke, kita hapus kita sisakan 1. Nah, seperti ini. Ini adalah menu dari view kemudian New Window. Selanjutnya adalah bagaimana kerja lebih cepat jika kita punya punya file yang besar. Misalnya ini saya punya file seperti ini. Kita buka dulu. File ini sebenarnya tidak terlalu besar ya. Jadi di sini ada 1 sampai cuman 28 halaman. Tapi kalau teman-teman menulis skripsi sampai 50 halaman, itu nanti 50 atau 100 halaman itu akan sangat membantu sekali. Gunanya adalah seperti ini. Kita kembali ke lihat view, kemudian kita split screen ini maksudnya. Jadi di sini kita taruh di sini. Kalau kita cek atas maka yang aktif yang atas. Kalau cek bawah, yang aktif adalah yang di bawah. Jadi kita bisa lihat pendahuluan ada, misalnya kita mau bikin halaman pendahuluan halaman berapa gitu kan. Misalnya kita kasih halaman pendahuluan nih, halaman berapa nih? Halaman 1. Kemudian kata pengantarnya halaman berapa? Kita lihat lagi di sini kata pengantarnya halaman berapa? Ini halaman 5. Seperti ini. Anda bisa mengisinya sampai akhir, dan ini akan jauh lebih praktis daripada jika teman-teman tidak menggunakan remove sampai halaman 50 nanti balik lagi ke halaman 1. Itu pasti repotnya jauh lebih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempergunakan memblok memblok artikel-artikel tertentu di Word sebebas kita. Kita hilangin dulu splitnya.
Kalau biasanya ya teman-teman biasanya kalau ngedit itu seperti ini di blok akan jadi seperti ini, tarik ke bawah. Tapi ada cara untuk tidak seperti ini. Bagaimana kalau teman-teman cuma mau set tengahnya ini aja, dari sini ke bawah ke kanan gitu? Ada caranya, yaitu dengan Alt Alt kemudian kita blok dengan mouse, kita drag. Maaf, ini kepencet lagi. Jadi kita pencet Alt Alt kemudian kita geser mouse kita seperti ini. Jadi kita bisa memblok hanya di tempat yang kita inginkan. Gunanya buat apa ya, ini terserah teman-teman nanti. Tapi saya yakin Anda juga, teman-teman, pasti akan ada manfaat seperti ini ya. Kalau lalu apakah kalau di select separuh itu bisa di copy? Tentu saja bisa. Kita bisa select separuh ini, kemudian kita klik kanan juga sama seperti yang lain, copy. Kemudian misalnya kita bikin baru lagi, new, kita pastekan di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi ini tentu saja kita besarkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan jelas ini kepotong-potong semua. Di sini perbesarannya mencapai 150%. Oh, kita besarkan layarnya di sebelah ujung kanan itu. Nah, seperti ini. Kepotong-potong ya, seperti itu. Gak apa-apa. Yang selanjutnya adalah select lagi, blok lagi, tetapi tidak semuanya. Kita bisa menandai satu kata ini dengan 2 kali klik mouse tik. Klik sekali begini, 2 kali klik cepat seperti ini, tik tik gitu. Nah, seperti itu, tik tik. Oh, kalau 3 kali, maka satu paragraf ini ke blokir semua. Jadi teman-teman bisa memilih, misalnya ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya begini, terus kemudian kita tambahkan di belakangnya sampai ke bawah. Jadi ini satu paragraf turun ke halaman yang lainnya. Kita lihat, apakah di halaman berbeda diklik 3 kali ini masih akan jalan. Nah, teman-teman bisa lihat satu paragraf akan terblokir meskipun dia berbeda halaman. Jadi jangan khawatir, klik 1 kali biasa, pilih, klik 2 kali cepat satu kata. Kalau klik 3 kali cepat, tik tik tik, satu paragraf. Untuk cara lain, untuk teman-teman bisa memilih satu paragraf atau tidak paragraf yang agak panjang, misalnya kita klik di sebelah ini. Nah, ini teman-teman bisa tarik ke bawah 3 baris, 4 baris, 1 paragraf, atau tambahin lagi di sini. Ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menarik ini berdasar klik kiri, bisa juga di tengah kalimat seperti ini. Nah, ini kalau di double, tapi kalau klik kiri ini 1 kali klik dia kena yang kanan, 2 kali klik kena 1 paragraf. Kalau 1 kali klik kita taruh ke bawah seperti ini, kita 1 kali klik kita taruh ke atas seperti itu. Itu cara untuk select. Di kanan juga bisa. Nah, ini 2 kanan, 3 kali, 3 kali, 1 kali klik ke bawah, 1 kali klik ke bawah. Yang keklik adalah yang bawahnya, paragraf bawahnya. Oke. Jadi begitu cara untuk memilih atau menseleksi di Microsoft Word dengan lebih cepat. Jadi tadi itu shortcutnya adalah
Jadi seperti itu, Alt dan mouse, kemudian drag, ya, seperti itu. Kemudian shortcut lainnya adalah cara membuat kalimat di sini atau kata di sini dengan huruf besar di awal atau menjadikan huruf besar semuanya. Ada cara mudahnya juga. Jadi baik kata begini atau bisa kita select satu bagian seperti ini, nanti semua katanya depan huruf besar semua, atau bahkan semua hurufnya huruf besar semua. Shortcutnya adalah Shift ditambah F3. Jadi ini Shift tambah F3. Misalnya ini ya, membangun, Shift F3, M-nya besar, satu kali lagi besar semua, satu kali lagi kecil, satu kali lagi M besar, satu kali lagi besar semua. Seperti itu. Kalau Anda mau yang satu ini seperti ini nanti juga bisa Shift F3. Nah, tulisannya besar semua. Kalau satu lagi Shift F3 kecil, Shift F3 ini besar di di depan. Shift F3 lagi besar semua, Shift F3 lagi kecil semua, Shift F3 lagi kata depannya besar. Kata depan di yang paling depan kalimat ya, akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengkoreksi kata-kata yang kata depannya belum kata besar dan huruf besar dan sebagainya. Trik selanjutnya teman-teman bisa melihat ini kontrol dan kurung kurawal kurung kotak ya, yang tanpa ujung itu kurung kotak. Kemudian ini yang menutup ke kiri itu memperbesar font, kemudian yang menutup ke kanan, yang menutup ke kanan ini, yang terbuka ke kanan ini mengecilkan font. Jadi seperti ini mengecilkan font, ini memperbesar font. Caranya gampang, membangun ini gak usah di select, langsung di kontrol seperti ini ya, kontrol sama yang kanan kurung kerawal kanan B, membangun, kecilkan lagi seperti itu, lebih kecil lagi, besar lagi. Bisa juga teman-teman select, besarkan lagi. Iya, ini fontnya udah berapa ini, 19, tadi jinnya 11, kita kecilkan lagi jadi 11. Seperti itu. Ini adalah trik yang selanjutnya yang bisa menghemat waktu teman-teman dalam bekerja. Trik yang selanjutnya adalah membuat subscript dan superscript. Superscript dan subscript ini misalnya kita kalau misalnya mau bikin H2O, ini H2O, oke, kita besarkan fontnya supaya kelihatan. Angka 2 ini biasanya bisa kita taruh atas dan atau bawahnya, misalnya kontrol dan plus. Plus itu tanda itu yang di itu teman-teman yang di atas di sebelah kanan angka 67890 terus minus plus sama dengan di atasnya itu, terus yang sebelah kanannya ada back. Nah, seperti ini kita tes ya. Angka 2 nya kita select, kontrol plus, jadi subscript angka 2 nya di bawah. Kalau kontrol shift dan tanda plus, 2 nya di atas, seperti itu. Ini kalau teman-teman memudahkan daripada mengambil daripada teman-teman menginsert dari equation atau simbol yang seperti ini, bisa dibuat dengan Ctrl Shift plus dan Ctrl plus. Trik selanjutnya teman-teman adalah Ctrl Alt dan F.
gunanya untuk membuat footnote atau catatan kaki. Di sini misalnya kita kasih apa ya, misalnya teman-teman punya istilah di sini, kemudian di sini ada catatan kakinya, dan semua ini gratis. Misalnya teman-teman mau bikin ini, ada catatan kakinya di sini ya. Ctrl Alt dan F, catatan kaki 1 misalnya ini di sini. Nah, ini ada tulisan saya perlihatkan di sini. Nah, ini ada tulisan dengan cara tertentu, ini kita besarkan di sini. Kemudian di sini kalau kita klik, nah ini dengan cara tertentu, nah, ada catatan di situ. Ini kalau untuk makalah dan sebagainya, Anda bisa menyisipkan quote atau yang lainnya, atau dari mana sumber data ini ada. Misalnya dari makalahnya siapa begitu, atau dari buku apa begitu. Tip selanjutnya adalah Ctrl Enter untuk membuat halaman baru. Kalau misalnya ini halaman terakhir, biasanya kita menggunakan Enter, dapat halaman baru, terus Enter lagi sampai habis. Ini kan apa namanya, agak lama bikinnya. Sekarang ketimbang begitu, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl dan Enter. Halaman baru, halaman baru lagi, halaman baru lagi. Jadi ini sekarang sudah halaman 31 dari 28 tadi itu. Ini tadi Ctrl Enter. Nah, cepat sekali. Oh ya, tadi yang kena di halamannya di sini, jadi halaman barunya di sini ya. Kalau misalnya kita diklik yang ini, nanti halaman barunya ada di lewat tengah. Nah, seperti itu, kita bisa menyisipkan di tengahnya seperti itu. Jadi fasilitas ini jauh lebih cepat untuk apa namanya, membuat halaman baru daripada dengan membuat Enter. Tip selanjutnya teman-teman, ini kan kita melihat di sini, kita nggak tahu ini ujung berapa. Biasanya teman-teman suka ngelihat ini ada garis ruler. Di sini ada, kita masuk ke view ruler. Kalau kita besarkan 100% atau 120%, nah ini kelihatan di sini. Jadi teman-teman bisa memindah misalnya ini dari sini, ini bisa ke menggesernya di atas dan sebagainya seperti ini. Ada di ruler, kemudian ini navigation pane. Teman-teman bisa lihat halamannya berapa, halaman berapa begitu. Kemudian bisa juga lihat, nah ini dua-duanya, jadi jauh lebih mudah untuk bekerja. Kalau tiba-tiba sedang mengerjakan seperti ini, tahu-tahu tidak kelihatan, maka di sini bisa dimunculkan lagi di view ruler. Kemudian ini juga grid line, ini tiap hurufnya ada di sini. Tapi ini kayaknya ribet kalau tampilannya ya. Tip selanjutnya adalah menggunakan format painter. Di sini tandanya tanda apa namanya, kuas. Misalnya kita pakai ini ya, kemudian kita pakai format painter, terus ini, nah katanya udah langsung ukurannya 24, sini juga 24. Ini kalau mau shortcut di sini adalah Ctrl Shift dan huruf C. Kemudian di sini Ctrl Shift dan huruf V. Bisa juga di sini link, Ctrl Shift huruf V.
itu. Jadi bisa supaya formatnya sama. Format Painter ini juga bisa kita pakai untuk memberi format, misalnya ini ya, strong, kemudian kita ambil di atas ini, kita geser kemari, misalnya kita kasih spasi begini, itu terus kita klik format Painter, misalnya di sini ada, oh bisa, ini 1 kali. Jadi kalau misalnya teman-teman mau 2 kali atau 3 kali seperti ini, misalnya teman-teman menggeser ini, kalau mau langsung beberapa paragraf sekaligus, teman-teman bisa ini yang tadi digeser dari atas ya, ini jangan pakai spasi loh ya, kalau pakai spasi beda, tapi pakai yang ini, pakai yang garis dari atas ini, kemudian Ctrl Shift C. Kalau sudah Ctrl Shift C, bukan pakai yang ini ya, jangan diklik. Nah, karena nanti kursornya gambarnya apa kuas itu sekarang, jadi nggak bisa buat apa memblok begini. Sekarang kalau sudah kita blok begini, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, maka otomatis formatnya semuanya akan mengikuti di sini semua. Jadi ini Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V. Yang jadi kemudian tips selanjutnya adalah mencari dan mengganti dengan cepat. Kita bisa menggunakan Ctrl F. Bisa menggunakan Ctrl F, kita klik sini supaya kursornya mas di situ, Ctrl F. Nah, di sini ada pilihannya yaitu proceeding, ini ada search, kemudian di sini bisa juga apa namanya replace, seperti itu, bisa menemukan, bisa ganti. Kalau hanya menemukan saja, misalnya kata-kata produk, kemudian find in, dimana main dokumen, banyak sekali. Nah, seperti itu. Kemudian Anda juga bisa mengganti, misalnya produk diganti produk 1 misalnya ya. Produk dengan produk 1 mau diganti satu-satu, replace, ini bisa satu-satu. Kalau mau semua, replace all. Iya, ada 337 penggantian. Oke, ini produk 1 semua. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita mau kembalikan lagi, ya bisa lagi, produk 1 kita ganti dengan produk, replace all. Nah, selesai, 137 penggantian lagi. Cara ini jauh lebih cepat untuk mengganti misalnya ya, kata-kata yang kira-kira salah ketik. Untuk shortcut yang bisa teman-teman gunakan, Ctrl F ini find, kemudian Ctrl H ini replace. Selanjutnya adalah cara mengcopy paste dan paste di dari luar dengan paste dengan format yang sesuai dengan di format Microsoft Word kita. Misalnya kita mengambil dari website, seperti ini. Kita copy, kemudian di sini kita paste, Ctrl V. Kalau Anda masih sempat untuk melihat, di sini ada di sisi kanan ini ada paste option. Di sini ada match formatting. Jadi kan formatnya kita merge, kita gabung, maka dia akan mulai dari
fontnya, ukurannya, format ini apa namanya, angka 34 ini akan sama dengan format yang digunakan pada Word kita. Jadi kita tidak perlu buat format baru. Tetapi andai kata kita apa namanya, tidak sempat, misalnya kita paste dengan format aslinya seperti ini, terus kemudian udah kita klik, maka ini sudah hilang. Kita bisa mengembalikan lagi formatnya sama dengan format aslinya, yaitu dengan kontrol dan spasi. Kontrol dan spasi. Tips selanjutnya teman-teman adalah membuat heading, dan kita juga bisa mencari heading di sini. Seperti ini ya, misalnya ini bahan-bahan, kita klik namanya bahan-bahan, terus kemudian kalau biasanya kan ini normal, kemudian ayam kunder ini kalau kita tulis normal ya seperti ini. Tapi ini kita kasih ini heading di home, heading 1 seperti ini, dia akan muncul. Kemudian ayam dan kunir ini misalnya kita kasih heading 2, nah dia akan ada di bawahnya. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Kemudian nanti untuk navigation ini teman-teman bisa mengeluarkannya dengan Ctrl F juga. Teman-teman mendapatkan seperti ini. Nah, langsung bisa ke sini, bahan-bahan, ayam kunir. Kalau bayangkan kalau teman-teman punya struktur seperti ini untuk skripsi yang jumlahnya berhalaman banyak sekali, kemudian ada judul subjudulnya sampai ke bawah, teman-teman akan bisa langsung memilihnya dengan sangat mudah. Nanti akan bahan-bahan begini, terus nanti apalagi di bawahnya seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana membuat tabel yang bagus. Misalnya kita buat tabel ukurannya segini ya, oke. Kemudian cara cepat memberi nomor tabel, misalnya teman-teman memberi nomor 1, 2, 3 begitu. Tapi sebenarnya ini kan lebih lama ya, ngapusnya juga lebih sulit. Kalau misalnya teman-teman bisa blok saja 1, kemudian ke home, dan di sini teman-teman bisa melihat ini ada numbering. Ini teman-teman bisa beri nomor 1, 2, 3, 4, 8 atau ABCD seperti ini. Kemudian ke bawahnya numbering lagi, teman-teman bisa kasih angka ini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi secara otomatis teman-teman udah dapat, oh ya ini kalau ini dihapus, ini ABCD ini sampai sekian. Dan kalau mau nambah, ini kasih tab itu ada di sebelah kiri di atas caps lock, kita kasih tab. Ini pun nomor apa namanya, kita kasih yang paling kanan ini, tab lagi. Ini pun angkanya akan mengikuti seperti ini teman-teman. Jadi secara otomatis akan dibuatkan untuk teman-teman dan tabelnya akan lebih bagus. Kemudian bisa juga teman-teman juga bisa masuk ke dari home, menu yang paling agak kanan, yaitu desain. Di sini desain teman-teman bisa melihat ini ada beberapa jenis gaya tabelnya seperti ini. Ini seperti ini, biru, merah, kemudian gaya lainnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak perlu menggambarnya satu-satu, udah bisa dapat gaya tabel bagus seperti ini. Iya, begitulah teman-teman, beberapa tips untuk menggunakan Microsoft Word dengan lebih efisien.
Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.